Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan coba membahas mengenai sesuatu yang di luar sepak bola. Karena saya sering kan ya membahas tentang sepak bola. Sekarang saya coba membahas topik lain. Sekarang saya bahas topik yang berkenaan dengan saya, yakni kuliah ya. Jadi saya itu sebenarnya belum pernah kuliah ya. Jadi kenapa kok judulnya kuliah pada pandangan pertama? Karena saya sebelumnya belum pernah kuliah ya. Nah, jadi ini saya adalah salah satu hal yang pengalaman berharga saat kuliah ini. Karena sebelumnya orang tua saya itu yang menginginkan saya kuliah, sementara saya punya keinginan menjadi pemain sepak bola. Tapi ya hati saya terpanggil untuk menuruti orang tua saya, sehingga saya pun kuliah ya. Kuliah juga menyangkut uang ya, uang dan uang ya, sehingga saya juga mempertimbangkan hal itu. Tapi saya menegaskan diri untuk kuliah ya, karena selain dari disuruh orang tua, saya juga tahu kalau kuliah itu dapat merubah kehidupan untuk generasi kedepannya. Yang saya omongkan tidak mau kosong ya. Ya, saya serius ya, saya tidak bercanda. Bismillah ya, kita mulai topiknya. Jadi saya kuliah di UNESA ya, di Universitas Negeri Surabaya. Itu kampusnya ada dua, satu di Ketintang, satu di Lidawetan. Nah, saya itu di Ketintang. Nah, saya itu sebenarnya tidak tahu daerah Surabaya ya, sampai saya kuliah ini. Jadi saya bisa dikatakan buta buta itu ya, buta arah ya. Yaitu karena saya jarang sekali berpergian jauh. Karena saya orang rumahan, maksudnya sering dikurung di rumah. Ya mungkin karena saya kurang pergaulan saja ya. Terus ya kuliah itu itulah, saya kan nggak tahu ya, sehingga saya ya coba-coba ya. Saya diterima di pendidikan sejarah ya. Saya awalnya itu mendaftar di olahraga ya. Terus kedua pendidikan sejarah, ketiga di PKN kewarganegaraan. Tapi saya keterima di pilihan kedua di pendidikan sejarah. Nah, terus saya akan membahas tentang jalannya kuliah ya. Di semester pertama ya saya kan nggak tahu sejarah ya. Itu apa aja isinya nggak tahu, kan saya awam. Jadi saya nggak pernah kuliah, jadi ya kaget ya melihat suasananya. Untuk semester pertama itu eh, mata kuliahnya asing-asing ya. Jadi saya mencoba memahami. Di situ juga tidak ada struktur kelas seperti itu juga ya, kayak kesehatan, keamanan dan lain-lain. Yang ada adalah PJ. Nah, itu yang yang menghubungkan dosen ya. Di situ kebetulan saya ya, sampai sekarang saya incumbent selama 6 semester. Luar biasa. Ini kenapa tidak ada regenerasi? Kalau di sepak bola, kalau yang jadi itu aja itu tidak bagus. Mesti ada regenerasi. Jadi yang muda-muda ini loh yang harus menggantikan, sama di pemerintahan. Kalau di pemerintahan itu ya itu lagi yang muncul ya, yang muda nih loh, kapan mau beraksi kamu ya. Itu saya dorong itu regenerasi dimanapun ya. Nah itu nggak apa-apa lah, mungkin saya supaya bisa mengabdi kepada itu negara, dalam hal ini ya di UNESA ya. Terus ya ada beberapa pelajaran yang saya sulit ya menangkapnya, karena kayak gimana levelnya itu next level, seperti bahasa Belanda.
saya itu agak bingung ya, karena mempelajari bahasa baru itu sulit. Bahasa internasional yang saya tahu itu bahasa Inggris. Itu pun karena saya sering bermain Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh itu game kartu loh dari Jepang yang ada gambar monsternya, yang sangat terinspirasi dari Mesir. Nah, itu saya paham bahasa Inggris dari situ. Terus bahasa Belanda kan di, pendidikan sejarah itu bahasa Belanda berguna buat membaca arsip ya. Jadi kalau membaca kayak arsip, kayak kisah-kisah cerita di masa lalu, mesti ada beberapa yang masih pakai bahasa Belanda. Nah itu fungsinya. Itu saya sulit menangkapnya. Mungkin teman-teman kuliah saya juga gitu. Terus pelajaran lain juga saya ada yang sulit, tapi saya sekarang lupa. Mungkin faktor usia ya, sudah mulai bertambah. Ditambah saya ngerasa kalau ingat yang memori jangka panjang saya agak kurang baik, mudah lupa ya. Mungkin kebanyakan pikiran. Semoga tidak. Nah terus itu kuliah saya berjalan sampai sekarang. Saya sekarang sudah semester 6 ya. Doakan saja semester 7 lancar ya. Buat semua teman-teman juga. Saya juga mau itu ya apa, skripsi. Skripsi itu hal yang sulit karena saya belum pernah menemuinya dan tidak tahu medannya itu seperti apa. Medan skripsi itu seperti apa, saya tidak tahu. Nah ini semoga teman-teman kita semua bisa saling membantu ya. Jadi ya saya mencoba membuka terhadap pengetahuan baru tentang mata kuliah skripsi. Jadi saya membuka. Jadi saya tidak tahu persiapan apa yang harus saya lakukan itu ya. Ya tapi saya coba sebisa mungkin dan bertanya pada hati saya sendiri dan juga Allah sebagai penguat. Terus di kuliah saya juga itu ya, selama semester 1 sampai 5 itu juga berpergian jauh. Di situ berjudulnya PLK. Jadi kayak berkunjung ke tempat-tempat bersejarah semacam candi gitu ya. Bebatuan, bangunan kuno gitu. Arsip-arsip tertentu, bangunan kuno juga. Nah itu yang menjadi ciri khas kuliah saya. Jadi sehingga saya cukup banyak mengenal daerah-daerah jauh gitu ya. Jadi enak saya supaya kenal jauh, kenal jalan-jalannya agak jauh. Jadi supaya saya agak gaul ya, tidak ketinggalan zaman. Terus di kuliah ini saya juga sudah mulai mengenal cinta ya. Karena saya itu cinta jarang sekali saya menemuinya. Selain dari orang tua dan teman-teman saya di desa. Itu pun teman-teman saya di desa itu tidak banyak karena saya orangnya orang rumahan. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi saya kayak sering berdiam diri di rumah. Saya keluar itu seringnya dulu itu cuma pas ngaji. Itu pun kalau sudah ngaji saya harus sering di rumah. Mungkin juga terjadi pada Anda. Nah, jadi sekarang saya coba membuka diri kepada lingkungan masyarakat ya. Jadi di kuliah saya mendapatkan cinta. Jadi cinta dalam artian luas ya, tidak hanya cinta dari seorang perempuan, tapi juga cinta kita sebagai makhluk hidup. Di situ ada 121 teman saya di pendidikan sejarah UNESA di Ketintang. Walaupun ada yang sudah keluar di tengah jalan, tapi saya tetap ingat namanya. Pun dengan yang masih sekarang berjalan, saya juga masih ingat namanya semua. Di situ saya sangat senang karena banyak canda tawa, banyak kenangan di sana. Saya dapat banyak pengalaman ya. Walaupun di situ saya mungkin yang paling tua. Mungkin karena saya generasi telat ya. Masuknya di sana itu saya sudah di ujung usia untuk masuk
minimal masuk di universitas itu ya. Jadi saya mencoba untuk membaur dengan mereka. Jadi saya sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah mau menerima saya sebagai teman. Dan juga saya selain cinta sesama makhluk hidup, saya juga sudah mulai mengenal cinta terhadap perempuan ya. Walaupun saya sulit untuk mengungkapkannya, tapi tidak apa-apa. Karena saya masih fokus terhadap pencarian jati diri, juga fokus terhadap itu ya, topik-topik baru, juga membuka pengalaman baru. Saya juga seorang kritikus, saya suka sekali mengamati suatu hal dan saya kritik. Dan itu tadilah cerita saya ya. Saya rasa sudah semua yang saya ceritakan. Itulah pandangan pertama saya saat kuliah. Itulah kenapa judulnya kuliah dalam pandangan pertama. Terima kasih atas semua yang sudah menyaksikan video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.